Hai, Zulmi di sini balik lagi di channel podcastnya Zulmi. Halo guys semuanya, bagaimana nih kabar kalian semuanya? Sudah lama ya Zulmi tidak menyapa kalian semua. Zulmi harap kalian baik-baik saja. Bagaimana sih kabar kalian selama hashtag di rumah aja? Pengen tahu dong, komen dong. Soalnya gini, em, selama hashtag di rumah saja nih kayak bingung gitu kan, kalian mau aktivitas apa dan kayaknya aktivitas kalian itu terlalu monoton. Aktivitas kalian tuh ya gitu-gitu aja, nggak ada bagus-bagusnya gitu. Iya nggak sih? Atau hanya Zumi saja yang berpikiran seperti itu? Jadi gini guys, hari ini kayaknya kurang afdol ya kalau misalnya kontennya Zulmi di podcast itu cuman bahas sajak rindu, saja galau, puisi-puisi galau. Itu kayaknya ngebosenin banget ya. Mending kayaknya kita bahas podcast yang lebih dalam lagi nih, supaya durasinya lebih lama dan para listenernya Zulmi lebih berbahagia mendengarkan suara Zulmi yang tidak enak ini. Jadi, hari ini, ya, Zulmi kayaknya ingin membahas topik yang mungkin sudah banyak kalian temukan di luar sana dan mungkin bahkan kalian mempunyai teman-teman yang seperti ini nih. Apalagi kalau bukan bullying. Ayo ngaku di sini siapa nih yang mungkin pernah jadi korban atau sampai sekarang masih jadi korban bullying. Honestly, Zulmi masih terkadang mungkin tanpa disadari teman-teman Zulmi kayaknya mereka ngerasa sih kayaknya mereka ngebully tanpa mereka sadari. Nah, di sini Zulmi bakalan ngasih tips and tricks buat kalian nih. Yang pertama, bagaimana sih cara kalian menghadapi bullying tersebut? Yang pertama itu jangan ikut tertawa. Kenapa? Kok nggak boleh sih kita ngetawain, bukannya ketawain diri sendiri itu bagus ya, tapi tidak di depan bullying. Kayak gitu teman-teman. Karena para listener denger ya, kalau kalian ikut tertawa nih bersama si pembuli itu, berarti kalian mengasih ruang untuk si bully itu untuk membenarkan apa yang bullying itu katakan kepada kalian. Misalnya nih, gendut. Emang kenapa kayak gitu tuh? Itu kalian ketawa tuh. Berarti kalian mengiyakan kalau diri kalian gendut, jangan. Kayak gitu. Jadi cukup kayak diem aja dulu, diem. Kalian liatin aja dulu, cantik, ganteng, kayak gitu. Kalian yakin lah pada diri kalian. Kalian tuh mungkin lebih dari mereka yang si pembuli itu. Anggap saja si pembuli itu sirik sama kalian. Kalian punya kelebihan yang mungkin si pembuli itu tidak punya. Nah, yang kedua itu jangan takut. Kalau ngomong-ngomong jangan takut nih, kayaknya itu agak susah ya. Apalagi kayak Zumi menghadapi si pembuli yang mungkin badannya lebih besar atau lebih keker atau cewek-cewek deh yang mulutnya lebih jahanam daripada neraka. Nah, itu kan kadang kita biasanya kayak katak dalam tempurung ya, auto kicup, auto takut. Nah, bagaimana sih caranya? Ya udah kalian tatap aja tuh matanya. Kayak tatap santai aja. Itu menandakan kenapa harus kalian tatap matanya. Menandakan kalian itu tidak takut sama si pembuli itu. Jadi, kalau misalnya ada yang ngebully kalian, kalian tatap aja matanya. Cie. Jangan duduk bergetar sedikit pun kalian untuk takut, celah. Padahal sebenarnya kalau mereka nekat bully fisik sih mungkin kalian kalah. Tapi ya udahlah ya. Yang penting kalian tidak takut dulu kayak gitu. Terus nih yang ketiga, percaya diri dan kenali potensi diri kalian. Kenapa Zulmi bilang kayak gitu? Karena si pembuli itu honestly 100% itu tidak tahu sebenarnya kalian itu siapa, kalian itu apa, kalian itu dari mana, ya kan? Kalian itu biasanya dibully karena mungkin ada satu
kekurangan kalian yang diketahui sama si pembuli itu. Dan yakinlah, kalau pembuli itu ngebully kalian, pasti yang dikatain itu sama. Gak ada yang beda. Mereka itu gak punya kata-kata lain, gak punya kalimat-kalimat bully yang lain untuk ngebully kalian. Jadi kalian harus tahu, oh oke, kalian harus kenali diri kalian, positive ways-nya di diri aku ini apa, dan negative ways-nya apa. Bagaimana aku menutupi negative ways ini dengan positif yang ada di diri aku sendiri. Kayak gitu nih guys. Jadi, kalau kalian udah percaya diri sama diri kalian dan kalian udah yakin sama hmm, diri kalian, yakinlah kalian sama si pembuli itu mungkin udah nggak pernah sakit hati lagi kayak gitu. Mungkin kalian bisa tertawa di dalam hati. Oh iya juga sih, nggak ada salahnya juga sebenarnya kayak gitu. Kenapa? Karena eh kalian itu harus tahu, orang-orang yang kayak gitu tuh nggak tahu batasan-batasan dalam bercanda. Honestly, Zumi sendiri juga biasanya suka bercandaan tapi kelewat batas. Nah, teman-teman Zumi suka bilang, kayaknya Zul, lu udah kelewatan deh. Seperti itu nih guys. Oh, iya ya, sorry ya. Nah, kita kan nggak tahu nih batasan suka atau enggaknya seseorang terhadap diri kita. Jadi, Zumi saranin kalian bilang ke teman-teman sahabat-sahabat kalian terdekat, kalau misalnya aku bercandanya kelewatan, tolong tegur aku ya, tolong kasih tahu aku ya. Kenapa? Karena aku nggak tahu kalau mungkin kalian itu nggak suka kayak gitu. Terus yang keempat nih guys, gunakan humor. Jadi kalian bisa bercanda bercanda dengan ngebalas mereka kayak gitu. Kalian misalnya nih dikatain gendut sama orang yang mungkin lebih gendut dari kalian. Sadar diri loh, lu kan juga gendut, hahaha, kayak gitu tuh. Nah, itu adalah salah satu ciri atau cara satu mungkin eh cara membalas yang terbaik ya, Zulmi rasa. Kenapa? Karena mm, humor-humor seperti ini nih lebih seru aja kayak gitu untuk disampaikan tanpa ada hard feeling, tanpa ada merasa menyakiti diri orang lain kayak gitu. Karena menurut Zola adalah sesuatu achievement terbesar di dalam hidup Zulmi sendiri apabila kita bisa mentertawakan diri kita sendiri. Berarti itu tandanya kita sudah bisa menerima diri kita sepenuhnya. Terus yang kelima adalah cari teman kalian sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena kalian butuh orang-orang ini yang bakalan nge-support kalian, ada di garda terdepannya kalian mungkin saat kalian dibully kayak gitu. Karena orang-orang yang bakalan tahu kalian sepenuhnya sama si pembuli ini bakal ngebantu kalian untuk ngelindungin kalian. Yakin 100% mereka tidak bakalan diam. Kalau ada orang yang diam, mungkin dia adalah orang bisu. Bercanda guys, bercanda, oke? Nah, kemudian yang keenam atau yang kelima nih, bingung nih. Untuk yang kesekiannya adalah curhat ke sahabat atau ke teman lainnya. Kenapa? Orang-orang yang dibully biasanya akan mengalami mental down. Nah, di sini kalian Zulmi saranin, kalian udah mulai harus cari teman-teman yang memang kalian harus percaya. Jadi kalian nyimpen kepercayaan kalian itu 100% di teman-teman kalian. Atau kayak si Zulmi sendiri nih, kalau misalnya punya masalah atau dibully gitu, Zulmi biasanya cerita ke bunda kayak gitu. Kenapa? Karena yakin dan percaya bunda itu bakalan ngedengerin 100% cerita anaknya. Gak ada yang namanya bunda tidak akan mendengar cerita kalian. Gak ada. Itu bunda yang kejam. Gak ada sih. Zulmi yakin gak ada bunda yang seperti itu. Nah, biasanya Zulmi cerita ke bunda itu sambil nangis atau sambil tertawa. Tapi
Zumi nggak bisa bayangin nih kalau misalnya bunda udah nggak ada. Jadi jangan sampai ya Tuhan, kalau kamu mendengarkan doaku jangan cabut nyawa bunda sekarang ya. Seperti itu. Nah, terus yang kesekian adalah ikut belajar bela diri. Kenapa ini hal yang sangat penting menurut Zumi? Kenapa? Karena kalian udah harus punya senjata untuk melawan guys, apalagi terutama untuk orang-orang yang menerima atau orang-orang yang menjadi korban dari bully fisik. Bully fisik itu sakit sih guys, memar-memar, ada tandanya, ada bekasnya. Itu membuat kalian trauma untuk dekat siapapun. Terus yang lebih bahayanya lagi, biasanya itu adalah bully mental yang dilakuin oleh orang-orang cyberbullying. Nah, cyberbullying ini kadang nggak, mereka suka ngetik aja, tangannya lebih jahanam aja, kayak lebih kejam gitu daripada mulut-mulut netizen yang di luar sana. Jadi lemes banget itu, tangannya tangan penari mungkin ya, terlalu ini. Ya kalau ngetik itu udah nggak pakai pikir dulu, jadi jarinya udah jalan aja. Pernah nggak sih kalian punya teman-teman yang kayak gitu? Kesel banget gak sih kayak what the hell? Apa yang lu lakuin sih kayak gitu? Nggak boleh dong kayak gitu. Lu harus perhatiin juga, lu harus mikirin juga lawan bicara lu itu suka atau enggak lawan bicara lo sama perkataan lo itu. Pernah nggak sih lu kayak gitu? Ada lah pastinya satu dua orang di hidup kalian. Zumi yakin banget nih 100% ya enggak guys. Nah, yang terakhir nih yaitu adalah ungkapkan perasaan kalian yang sebenarnya. Maksudnya itu adalah seperti Zulmi bilang tadi, mungkin orang-orang yang ngebully ini nggak tahu perasaan kalian. Mungkin bercandaannya kalian, mungkin ada orang-orang yang tidak sengaja untuk ngebully kalian. Jadi, caranya adalah kalian harus ungkapin. Misalnya nih, Zulmi kayaknya bercandaan lo itu berlebihan deh. Eh, kayaknya lu harus tahu batasannya, mana yang gue suka, mana yang enggak. Tapi lu nggak perlu tahu gue terlalu jauh kok, gue nggak nuntut itu. Cuman lu harus tahu aja apa yang bisa gue suka, apa yang enggak, kayak gitu. Nah, biasanya teman-teman Zumi itu ngomongin pada kayak gitu. Soalnya Zumi juga terkadang suka kelepasan kayak gitu. Tapi tidak ada salahnya kalian ngomong kayak gitu, nggak ada salahnya. Bahkan mereka bakalan nerima dengan senang hati kalau kalian jujur di awal. Kalau misalnya eh, kalian adalah orang-orang yang mulutnya lemas juga kayak Zumi. Nah, kayaknya cukup sampai di sini dulu aja nih topik podcast kali ini. Semoga cara menghadapi bullying itu bermanfaat ya buat kalian semuanya. Karena kalau ngomongin bullying itu udah nggak ada habisnya deh. Udah yakin tiap tahunnya pasti ada yang dibully, apalagi dengan sosial media yang sekarang ini. Makin lemes aja cyberbullying beraksi, malah makin banyak akun fake yang bertebaran untuk ngejatuhin satu sama yang lainnya. Jadi pesan Zola, kalian harus tetap pikir positif, mindset kalian harus diatur kembali, jangan sampai kalian drop, jangan sampai kalian down gara-gara si bullying ini. Jangan sampai juga kalian masukin hati. Kenapa? Buat apa sih kalian masukin hati perkataan kayak gitu? Karena orang-orang itu nggak ada kontribusinya buat hidup kalian, kayak gitu. Boleh diambil negatif waste-nya ya sebagai acuan aja. Oh berarti orang nggak suka nih sama aku di bagian ini nih, mungkin next time-nya aku bakalan lebih kayak gini nih, kayak gitu. Jadi